Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Mutiara Yuliandari Hermawan dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik 3D, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori komunikasi. Langsung saja, yang pertama ada teori interaksi simbolik. Nah, apa yang dimaksud dengan teori ini? Teori ini adalah di mana manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya misalnya, Sera memarahi Dinda di depan orang banyak karena sebuah kesalahan kecil, seperti menghilangkan pulpennya. Maka ketika Sera melakukan kesalahan kecil kepada Dinda, Dinda cenderung akan bersikap sama, memarahi Sera. Yang kedua, ada teori manajemen makna terorganisasi, yaitu pada dasarnya manusia ini berkomunikasi saling menciptakan makna. Manusia menggunakan aturan untuk berkomunikasi. Nah, aturan ini biasanya seperti kegemaran atau persamaan persepsi untuk mengkoordinasikan makna. Contohnya nih, Kayla menyukai budaya K-pop. Ketika masuk sekolah baru, dia bertemu dengan Retna. Retna ini sama-sama menyukai budaya K-pop. Karena aturan ini, yaitu sama-sama tadi menyukai budaya K-pop, mereka menjadi dekat. Nah, komunikasi mereka pun sampai kepada koordinasi persamaan makna. Nah, selanjutnya yang ketiga, teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan setiap orang memiliki pengharapan terhadap apa? Terhadap perilaku nonverbal dari orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku nonverbal yang diterima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, maka akan terjadi proses pelanggaran harapan. Contohnya nih, orang tua itu menuntut anaknya untuk mendapatkan hasil ulangan yang sempurna. Nah, anak tersebut berusaha dengan keras dengan harapan mendapatkan pelukan, ciuman dari orang tuanya. Akan tetapi setelah anak itu menyelesaikan tugasnya dengan baik, diberitahukan kepada orang tuanya sama sekali tidak memberikan apresiasi, bahkan terlihat sangat tidak peduli. Maka terjadilah pelanggaran harapan yang sebelumnya. Nah, yang keempat ada teori disonansi kognitif. Teori ini itu sebuah teori yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan terhadap apa? Nah, terhadap pemikiran, sikap, perilaku atas ketidakkonsistenan yang saling bertentangan dengan motivasi. Contohnya nih, misalnya seseorang itu tahu akan pentingnya olahraga, tahu dampak buruknya tidak berolahraga, seperti akan memunculkan penyakit jantung, diabetes. Nah, hal tersebut itu memotivasi dirinya untuk melakukan olahraga. Akan tetapi di sisi lain dia malas dan berpikir bahwa ia sibuk. Nah, karena ketidakkonsistenan pemikiran inilah yang membuat dirinya sendiri tidak nyaman karena bertentangan dengan motivasi tadi yang di awal sudah dibuat. Nah, selanjutnya yang kelima ada teori dialektika rasional. Teori ini itu menggambarkan sebuah hubungan kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak dalam dirinya masing-masing. Contohnya seperti ini, ada seorang adik dan kakak yang berseteru mengenai tempat liburan yang akan dikunjungi nanti saat berlibur. Adik ini memaksa ingin berlibur ke pantai, misalnya, sedangkan sang kakak ini memaksa ingin berlibur ke Dufan. Nah, keduanya ini saling menentang usulan dan memaksakan kehendaknya masing-masing. Oke, yang selanjutnya yang keenam, teori pengungkapan diri. Nah, teori pengungkapan diri ini menggambarkan proses seseorang yang mengungkapkan dirinya, informasi dirinya kepada orang lain. Biasanya menceritakan bagaimana karakteristik atau kehidupannya. Karena perilaku teori ini biasanya sudah sangat dekat, saling memiliki ketergantungan dan mendukung urusan masing-masing. Contohnya nih, seseorang yang menceritakan kepada sahabatnya mengenai kesedihan dan ketertekannya dalam hidup dalam keluarga yang buruk. Yang ketujuh ada teori group think, yaitu proses pengambilan keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah benar-benar ada buktinya. Nah, biasanya itu dilakukan oleh kelompok yang sangat kohesif atau dekat, di mana anggota-anggotanya ini berusaha untuk melakukan harmonisasi dalam kelompok. Contohnya nih, dalam sebuah UKM, terdapat seorang pemimpin yang menyelesaikan tugasnya dengan membayar orang lain. Kenapa? Agar anggotanya tidak kesulitan. Demi mempertahankan keharmonisan anggotanya, pemimpin ini malah melakukan hal curang seperti itu. Dan pemikirannya sudah tidak rasional.
Yang kedelapan ada teori konvergensi simbolik. Teori ini itu menjelaskan tentang pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran. Kesadaran apa? Untuk meningkatkan kesolidaritasan kelompok, untuk menjadi kelompok yang kohesif atau dekat. Contohnya nih, pada suatu acara variety show, penonton bekerja sama dengan memberikan yel-yel seperti ya. Nah, hal tersebut ini akan membuat acara semakin ramai dan kohesif tentunya. Yang kesembilan, teori penetrasi sosial, yaitu proses hubungan di mana individu-individu ini bergerak dari komunikasi yang sebelumnya tidak intim menjadi komunikasi yang jauh lebih intim. Contohnya nih, seseorang sebelumnya hanya melihat orang lain dari fisiknya saja, dari bagaimana cara berpakaian, akan tetapi akhirnya dia berusaha untuk mengajak berkenalan dan akhirnya berteman, maka ia sudah mulai memasuki hubungan yang lebih intim. Dan yang ke-10, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan mengenai proses komunikasi antara dua orang yang sebelumnya tidak saling kenal, sehingga berusaha mencari tahu informasi guna mengurangi ketidakpastian tersebut. Contohnya nih, kita bertemu dengan seseorang, orang tersebut menarik perhatian kita. Nah, demi menguranginya rasa ketidakpastian itu, kita memutuskan untuk mencari tahu mengenai orang yang tadi. Baik itu bertanya kepada orang lain, mungkin jika orangnya terkenal kita bisa bertanya kepada Google, atau mungkin bertanya langsung kepada orangnya, sehingga hubungannya menjadi lebih dekat. Selanjutnya yang ke-11 ada teori manajemen privasi komunikasi. Nah, dalam teori ini menjelaskan mengenai isu-isu keseharian seperti kegiatan sehari-hari. Di sini tuh adalah antara privasi dan keterbukaan. Contohnya seorang ibu yang curhat kepada sahabatnya mengenai pekerjaan rumah yang menumpuk atau misalnya anaknya yang selalu rewel. Nah, yang ke-12 ada teori budaya organisasi. Nah, teori budaya organisasi ini adalah sistem yang dipercaya dan dinilai dapat dikembangkan oleh organisasi tersebut untuk membuat suatu keunikan organisasi itu sendiri. Contohnya nih, organisasi A itu membuat kebijakan sendiri yang lama-kelamaan berubah menjadi budaya atau sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pegawai di sana. Contohnya, sebelum memulai kegiatan kantor, seluruh pekerja beragama Islam wajib membaca Al-Quran. Nah, hal ini juga yang akan membedakan antara kantor yang satu dengan kantor yang lainnya. Selanjutnya, yang ke-13, teori ekologi media. Teori ekologi media ini berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak dapat melarikan diri dari pengaruh teknologi. Dan teknologi ini akan tetap menjadi pusat semua bidang profesi dan kehidupan di masa sekarang atau yang akan mendatang. Contohnya, hampir seluruh masyarakat ini telah menggunakan internet, memiliki media sosial, dan menggunakan teknologi yang canggih. Yang ke-14 ada teori negosiasi wajah. Nah, teori ini tuh merupakan bagaimana orang-orang memiliki pendapat yang berbeda dalam mengelola, menjalin hubungan, dan juga menyelesaikan masalah berdasarkan muka di setiap budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah atau muka di sini? Yaitu mengacu kepada gambar diri atau citra seseorang di hadapan orang lain. Nih, contohnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita akan berusaha menjaga diri kita, menjaga image, dan bersikap sopan santun, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, hal ini dilakukan untuk membangun citra atau melindungi citra kita. Nah, yang ke-15 itu teori informasi organisasi, yaitu proses mengatur manusia berorganisasi dan mengembangkan suatu pendekatan untuk mengumpulkan, mengelola, menggunakan informasi agar informasi yang sampai itu jelas dan benar. Contohnya nih, sebuah perusahaan itu mengkoordinasikan informasi melalui public relation-nya atau justru membuat aplikasi penyebaran berita perusahaan pribadi agar informasi yang sampai itu sama dan tidak ada hambatan. Selanjutnya yang ke-16 ada teori deduktif, yaitu berpikir berlandaskan teori umum atau kaidah yang umum menuju kaidah yang khusus. Contohnya, kita mengetahui hal umum bahwa nikotin dan akrolein itu merupakan dua zat yang berbahaya bagi kesehatan kita. Dan kita tuh berpikir lalu menyimpulkan bahwa akhirnya yang rokok itu merupakan hal yang buruk bagi kesehatan karena mengandung dua yang tadi. Yang ke-17 ada teori induktif, yaitu berangkat dari yang khusus menuju yang umum. Contohnya yang khususnya apa? Nih, kenakalan remaja di Indonesia. Itu kan yang khususnya. Lalu kita berpikir kepada yang umumnya, yaitu mencari tahu seperti apa saja kenakalan remaja di Indonesia. Contohnya, narkoba, seks bebas, penipuan, dan lain sebagainya.
Lalu yang ke-18 yaitu teori use dan gratification. Nah, dalam teori ini tuh menjelaskan tentang bagaimana orang menggunakan media untuk kebutuhan mereka sendiri dan merasa terpuasi atau terpenuhi jika kebutuhannya itu tercukupi gitu. Contohnya nih, seseorang ingin mencari tahu mengenai soal dari pelajaran yang sulit. Nah, dia mencari tahu lewat Google. Akhirnya dia mendapatkan jawabannya dan disitulah kebutuhannya terpenuhi. Yang ke-19 ada teori Anxiety Uncertainty Management. Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses penyesuaian diri seseorang ketika berkomunikasi dalam komunikasi antar budaya. Nah, kecemasan ini muncul seperti kegelisahan, kecanggungan, kebingungan, stres yang mungkin muncul ketika kita tuh berhadapannya sama orang asing gitu. Nah, maka manajemen pribadi ini sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Contohnya nih, semakin tinggi persamaan personal kita dengan orang asing, maka semakin tinggi pula gitu kemampuan kita untuk mengontrol kecemasan tadi. Nah, kemampuan kita dalam memprediksi perilakunya nanti. Yang ke-20 ini ada teori komunikasi satu tahap, yaitu memperoleh informasi langsung dari sumber beritanya. Contohnya nih, kita memperoleh informasi langsung dari narasumber yang berkaitan di tempat kejadian. Nah, sehingga itu disebut komunikasi tahap satu tahapnya. Yang ke-21 ada teori komunikasi dua tahap, yaitu bagaimana kita memperoleh komunikasi dari pihak kedua atau perantara. Contohnya kita itu tidak mendapat informasi langsung dari narasumber berita, melainkan melalui perantara seperti media massa. Nah, yang ke-22 ada teori inokulasi. Nah, teori ini adalah salah satu pendekatan dalam persuasi atau mengajak seseorang bertujuan agar tertarik dan mengikuti argumen kita gitu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Contohnya nih, seseorang itu menyebarkan konten agama atau kebaikan, tapi orang lain yang tidak suka dan malah menghujat seperti karena kamu dulu pendosa, lebih baik tidak usah bijak. Nah, akan tetapi orang dengan keyakinan yang kuat, dengan motivasi yang kuat, tidak akan terpengaruhi atau terajak oleh komentar buruk dari media. Nah, yang ke-23 ada teori spiral keheningan, yaitu sebuah teori yang memberikan perhatian pada pandangan mayoritas tetapi menekankan pada kelompok minoritas itu. Contohnya nih, ketika voting dalam pemilihan pendapat organisasi, orang yang pendapatnya minoritas itu cenderung tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat kelompok mayoritas atau yang lebih banyak. Nah, yang ke-24 teori persamaan media. Teori ini itu menggambarkan bahwa sudah tidak ada batasan tertentu antara manusia dan alat komunikasi atau teknologi. Media sudah dianggap sebagai manusia secara tidak sadar. Di antaranya media bisa diajak berbicara, berkomunikasi, seperti layaknya kita melakukan komunikasi interpersonal. Juga kita bisa merespon dari komunikasi media, seperti bagaimana kita merespon manusia yang sesungguhnya. Contohnya, ketika menonton film yang sedih, manusia akan menangis, menguras air matanya. Padahal manusia tersebut tuh sebenarnya sadar bahwa film itu adalah sosok yang fana, bukan nyata. Tetapi secara tidak sadar, otak merespon hal-hal yang seolah-olah itu nyata. Kenapa? Karena sudah adanya keterkaitan dan tidak ada batasan. Selanjutnya ada teori media kritis. Nah, media kritis ini terbentuk karena adanya struktur sosial yang tidak adil di masyarakat, sehingga media ini tidak boleh memberikan fakta yang memperkeruh suatu informasi, tetapi media harusnya itu mengkritisi setiap ketidakadilan yang ada di masyarakat. Nah, contohnya itu gimana sih? Contohnya itu nih, ketika pemerintah mengeluarkan suatu pernyataan yang tidak adil bagi masyarakat. Nah, hendaknya wartawan itu mencari tahu sudut pandang yang lain, melakukan investasi mendalam mengenai berita tersebut. Jangan hanya percaya satu pihak kepada pemerintah misalnya. Media harus mampu mengkritisi ketidakadilan pemerintah. Seperti itu. Begitulah teman-teman dan kawan-kawan 25 teori komunikasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya benar-benar memohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.